Tahap praproduksi media pembelajaran. Setelah mempelajari video ini, teman-teman dapat menerapkan tahapan praproduksi media pada saat memproduksi media pembelajaran. Apa sih produksi media pembelajaran itu? Produksi media pembelajaran merupakan kegiatan menciptakan media atau alat bantu untuk belajar yang dapat digunakan dalam media pembelajaran agar dapat memperjelas informasi atau materi yang disampaikan, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditentukan tercapai. Terdapat 3 tahapan dalam memproduksi media pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap praproduksi. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan, perumusan tujuan pembelajaran, penyusunan garis besar isi materi dan jabaran materi, penyusunan treatment, naskah, dan storyboard. Yang kedua yaitu tahap produksi. Pada tahap ini perlu memasukkan konten yang dibutuhkan saat mengembangkan media pembelajaran, seperti materi, gambar, grafik, maupun audio. Yang ketiga yaitu tahap pasca produksi. Dalam tahap ini dilakukan editing, validasi, uji coba produk, dan revisi produk pembelajaran. Nah, di video ini kita hanya akan membahas tahap praproduksi media pembelajaran. Tahap pertama yaitu menganalisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap kebutuhan audiens dari media yang akan dikembangkan. Dari tahap ini akan diketahui materi apa saja yang membutuhkan media, baik itu media cetak, video, audio, dan yang lainnya. Tahap kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Dengan merumuskan tujuan pembelajaran, target yang akan dicapai oleh audiens dapat terukur dan terjadi perubahan tingkah laku yang diharapkan apabila mereka mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, terdapat unsur A, B, C, D di dalamnya. A adalah audiens, berarti orang yang akan menggunakan media. Jika di sekolah, berarti siswa. Jika di perguruan tinggi, berarti mahasiswa. Jika di pelatihan, berarti peserta. Lalu, B adalah behavior, berarti perubahan tingkah laku yang diharapkan setelah belajar menggunakan media. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Contohnya, menjelaskan, menerapkan, menganalisis, dan lainnya. Berikut tabel kata kerja operasional taksonomi Bloom. Selanjutnya, C, yaitu condition. Berarti kondisi atau lingkungan yang memungkinkan audiens belajar dengan baik. Lalu D, yaitu degree. Berarti tingkat keberhasilan yang diharapkan. Tahap ketiga yaitu menyusun garis besar isi materi dan jabaran materi. Garis besar isi materi adalah rancangan materi pembelajaran dari satu mata pembelajaran tertentu dengan topik tertentu. Sebelum membuat GBIM, diharuskan melakukan identifikasi topik, yaitu memilih topik-topik yang materinya sesuai untuk disajikan ke dalam media yang akan dikembangkan. Jabaran materi berisi penjabaran uraian dari GBIM secara keseluruhan. Jabaran materi dijadikan pedoman saat menyusun naskah, agar tidak terjadi kesalahan materi dan menyimpang dari tujuan pembelajaran yang ditentukan. Langkah menyusun GBIM. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Kedua,
menentukan pokok bahasan. Ketiga, menentukan sub pokok bahasan. Keempat, menentukan tes evaluasi. Terakhir, mencantumkan daftar pustaka. Langkah menyusun JM sama dengan GBIM, namun dijabarkan materinya pada kolom uraian materi. Tahap keempat yaitu menyusun sinopsis. Sinopsis diperlukan untuk memberikan gambaran ringkas dan padat tentang tema atau materi yang akan disampaikan. Tujuannya untuk mempermudah audiens mengerti konsepnya dan mengetahui tujuannya akan dicapai. Langkah menyusun sinopsis: tulis judul pada bagian atas. Deskripsikan alur cerita dengan menggunakan kalimat sederhana dan mudah dipahami. Tahap kelima yaitu menyusun treatment. Treatment merupakan garis besar isi konten media pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi naskah. Dengan menyusun treatment, kita tidak akan kehilangan arah saat menyusun naskah. Di dalam treatment, alur cerita yang akan ada dalam video diuraikan secara deskriptif dari awal video hingga akhir video. Langkah menyusun treatment: tulis judul pada bagian atas, deskripsikan dengan detail, singkat, dan padat, deskripsikan alur cerita dari awal hingga akhir, pastikan step-step naskah sudah ada di dalam treatment. Tahap keenam yaitu menyusun naskah. Sebelum memulai menyusun naskah, diharuskan memilih format naskah. Terdapat 3 format naskah yang sering digunakan. Yang pertama yaitu format naskah instruksional. Disebut format naskah instruksional karena biasa digunakan dalam penulisan naskah yang berkaitan dengan pembelajaran. Lalu, ada format naskah multikamera. Secara fisik, tampilannya sama dengan format naskah instruksional. Bedanya adalah format naskah multikamera mencantumkan nomor kamera dari setiap shotnya. Terakhir, ada format naskah cerita yang digunakan untuk penulisan naskah secara umum. Kelebihan format ini memberi gambaran yang sangat akurat. Langkah menyusun naskah: buat tabel dengan 2 kolom visual dan audio. Beri judul dan identitas media yang dikembangkan pada bagian atas. Deskripsikan data teknis seperti motion, gambar, dan objek lain yang digunakan pada bagian kolom visual. Deskripsikan teknis penggunaan musik dan sound effect serta narasi pada bagian kolom audio. Dan selesaikan naskah sampai scene akhir. Tahap terakhir dalam tahapan praproduksi media pembelajaran yaitu menyusun storyboard. Storyboard merupakan visualisasi berbentuk sketsa dari naskah yang telah dibuat. Berikut cara menyusun storyboard. Pertama-tama, buat kolom untuk membuat storyboard. Lalu, visualisasikan naskah yang sudah dibuat ke dalam kolom. Kemudian, tambahkan deskripsi pada tiap scene, seperti efek yang digunakan, animasi jika ada, video jika ada, audio dan sound effect, maupun narasi singkat. Terakhir, selesaikan storyboard sampai scene akhir. Dengan menyusun storyboard dapat membantu pengembang mengurutkan dan memahami alur cerita yang sesuai dengan naskah, agar saat tahap produksi minim terjadi kesalahan.
Dalam tahap praproduksi media video pembelajaran terdapat 7 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Ketiga, menyusun GBIM dan JM. Keempat, menyusun sinopsis. Kelima, menyusun treatment. Keenam, menyusun naskah. Terakhir, menyusun storyboard. Saat akan mengembangkan video pembelajaran, pastikan ikuti semua langkah yang telah dipelajari agar mendapatkan hasil yang memuaskan.